不可能会死的，怎么会这样？小巨兽在海面急速前进，赶紧救人！这就是人类的最后一战。Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dan alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan sedikit mendongengkan bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, episode 82. Yang pada cuplikan episode 81, serangan meriam laser yang dilepaskan oleh robot black metal milik Luo Feng, seketika menghancurkan kepala Golden Hornet Behemoth, membuat Luo Feng dan sekelompok dewa perang yang melihat hal itu pun langsung bersorak, dan merayakan kemenangan tersebut. Di sisi lain, Hong yang masih menatap layar, seketika memasang ekspresi serius, saat melihat garis-garis emas Golden Hornet Behemoth yang mulai menyala, dan hal itu menandakan, bahwa monster yang merupakan ancaman terbesar manusia itu belum mati. Sesaat setelahnya, si Golden Hornet Behemoth itu pun langsung melesat dan masuk ke laut, dengan bagian kepalanya yang telah hancur. Di saat yang sama, di dalam ruang virtual Istana Dewa Perang, suara mekanis yang terus melaporkan tentang pergerakan Golden Hornet Behemoth di dasar laut, yang kecepatan renangnya mencapai 36.063 meter per detik. Mendengar laporan itu, semua orang diam seperti patung, dan tak memperlihatkan reaksi apapun, seolah-olah mereka semua telah mati. Kita gagal, kita sudah gagal, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Kata Luo Feng dipenuhi rasa penyesalan, karena bagaimanapun, Luo Feng beserta para pemimpin bumi telah menaruh banyak harapan pada meriam laser dan robot black metal. Dan dengan kejadian ini, maka umat manusia tinggal memiliki satu opsi, yaitu membiarkan Hong dan Dewa Petir menghadapi Golden Hornet Behemoth secara langsung. Di sela penyesalan Luo Feng, Babata yang terkejut pun berkata, "Tidak, ini tidak benar, bagaimana binatang itu tidak mati? Baik itu manusia atau hewan, jika menghancurkan otaknya pasti akan langsung mati. Terkecuali, jika jejak rohnya ada di setiap sel, di mana hanya dengan satu sel, ia dapat dilahirkan kembali. Namun, tahap ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh level bintang." Di sela pemikiran Babata, tiba-tiba Jiayi berkata dengan keras. "Cepat ambil meriam lasernya," ucap Jiayi, yang membuat para dewa perang lain langsung melihat ke arah layar, yang saat itu menampilkan robot black metal yang menggenggam meriam laser, yang melarikan diri dengan panik, karena dikejar oleh Golden Hornet Behemoth. Di sela pengejaran itu, tiba-tiba kecepatan Golden Hornet Behemoth menurun, diikuti tandu emasnya yang mulai menyala, dan seketika, melesat dan menghantam meriam laser serta robot black metal, seperti serangan seorang pembaca roh, hingga membuat meriam tersebut hancur, sedangkan robot logam hitam yang sangat kokoh, terlempar puluhan kilometer, lalu jatuh ke laut seperti bintang jatuh. Melihat robot black metal yang tenggelam ke dasar lautan, Babata pun berkata, "Luo Feng, serangan tadi menyebabkan sistem kontrol di dalam tubuh robot black metal rusak, jadi saya tidak dapat memanggilnya kembali," ucap Babata bergema di benak Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun menutup matanya sembari berkata, "Babata, kehilangan robot itu tidak berarti apa-apa bagiku. Namun, serangan yang membawa harapan umat manusia telah gagal. Apakah ini akhir dari umat manusia?" ucap Luo Feng. "Luo Feng, aku minta maaf, karena dalam databaseku, tidak memiliki banyak informasi tentang jenis monster luar angkasa. Sedangkan untuk Golden Hornet Behemoth, aku hanya mengetahui beberapa informasi umum. Mohon maafkan aku karena tidak banyak membantu," ucap Babata, yang mengerti betul dengan apa yang dipikirkan oleh Luo Feng. Di sela keheningan itu, Jiayi mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, lalu menyalakannya. "Jiayi, beri aku sebatang juga," ucap Susi. "Nah, gini dong, apalagi kalau ditemani segelas kopi, pasti makin mantap." Oke, balik lagi ke cerita. Luo Feng yang terus memutar otak memikirkan cara untuk mengalahkan Golden Hornet Behemoth, ia pun bergumam. Monster ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, bahkan dengan otaknya yang telah hancur, ia masih dapat melakukan serangan jarak jauh menggunakan tanduknya. Sepertinya, monster ini memiliki kemampuan pembaca roh, karena bisa mengendalikan tanduknya dari jarak jauh. Namun, bagaimana binatang luar angkasa seperti itu mendarat di bumi, dan apakah ada cara untuk melawannya, gumam Luo Feng. Di sela itu,
tiba-tiba Mo Henderson dihubungi oleh pihak Amerika, yang saat itu menanyakan, apakah mereka memiliki solusi untuk menaklukkan Golden Hornet Behemoth. Mendengar pertanyaan itu, spontan tatapan Mo Henderson menyapu ke arah Luo Feng yang menggelengkan kepala, tanda bahwa dia sudah tidak memiliki solusi. Di sela itu, tampak Hong dan Dewa Petir saling memandang, dengan senyum aneh yang muncul di wajah mereka. Sementara di sisi lain, tepatnya di kedalaman samudera, tampak Golden Hornet Behemoth yang terbaring di dalam kegelapan laut, dengan seluruh badan yang bersinar, diikuti daging, kulit, sisik yang perlahan-lahan mulai tersusun ulang. Dan dalam waktu singkat, kondisi tubuhnya telah kembali utuh, dengan kemarahan seperti kobaran api, yang bisa dilihat di dalam pupil matanya. Teriakan bernada rendah yang berisi kemarahan terus bergema di dasar lautan, saat mengingat di mana cahaya putih menembus tubuhnya. Di dalam novel dijelaskan, setelah tubuh Golden Hornet Behemoth sepenuhnya pulih, monster itu merasakan kelaparan yang teramat sangat, karena telah menggunakan terlalu banyak energi untuk menyusun kembali bagian tubuhnya yang hancur, dan kekuatannya pun sedikit menurun. Oleh sebab itu, ia pun langsung keluar dari kedalaman laut untuk melahap logam-logam yang ada di bumi. Sementara di sisi lain, Luo Feng beserta para dewa perang lain, sedang melihat ke arah Hong dan Dewa Petir. Di sela itu Hong berkata, jika kita hanya berdiam diri dan bersembunyi seperti ini, maka tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup, dan hanya menunggu waktu untuk dibunuh olehnya. Saat ini aku sangat yakin, setelah terkena serangan meriam laser kelas B6, Golden Hornet Behemoth telah menderita luka yang serius, dan bisa dipastikan, saat ini kondisinya sedang lemah. Jadi, ini adalah kesempatan bagus untuk menghabisinya, ucap Hong. Sesaat setelahnya Dewa Petir berkata, benar, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, karena begitu kita melewatkannya, maka tidak akan ada kesempatan yang lain lagi, ucap Dewa Petir. Mendengar ucapan dari dua preman terkuat di bumi, Luo Feng serta dewa perang lainnya pun seketika bersedih, dan mulai berpikir, apakah mereka hanya akan menonton Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka. Di sela kesedihan itu, Hong kembali berkata, kalian semua tidak perlu khawatir, karena aku dan Dewa Petir sama-sama memiliki domain, yang jika kita benar-benar mempertaruhkan semuanya, maka pasti ada harapan untuk mengalahkan monster itu, ucap Hong sambil tersenyum, diikuti Dewa Petir yang menganggukkan kepalanya. Sementara Babata, mendengar kata domain, ia pun terperangah kaget. Domain, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa, dalam satu planet tiba-tiba muncul dua pejuang yang memiliki domain? Ditambah lagi, mereka berdua hanyalah petarung di tingkat penjelajah bintang. Mendengar Babata yang mengamuk, Luo Feng pun berkata, Babata, tidak perlu membuat keributan seperti itu, ucap Luo Feng. Luo Feng, kamu belum pernah bertualang di alam semesta, jadi kamu tidak akan mengerti betapa sulitnya mendapatkan domain. Jika Hong dan Dewa Petir ditemukan di alam semesta, mereka akan dibunuh oleh orang lain yang cemburu, atau diundang untuk bergabung dengan beberapa organisasi besar, karena seorang penjelajah bintang yang memiliki domain pasti akan dicap sebagai jenius, karena jika dalam pertarungan, seorang prajurit dengan domain mereka akan sangat menakutkan. Dan jika mereka mempertaruhkan segalanya untuk melawan Golden Hornet Behemoth, maka mereka masih memiliki harapan untuk menang, ucap Babata. Dan jelas, penjelasan Babata membuat Luo Feng sedikit lega. Singkat waktu, sesi pertemuan di Istana Dewa Perang pun telah selesai. Di sisi lain, tampak monster laut dan darat yang telah memulai pertarungan, ledakan serta raungan para monster yang melintas di sisi timur kota Jiangnan menggema di mana-mana. Namun untungnya, para tentara masih mampu menahan serangan monster-monster itu. Di sisi lain, tampak Luo Feng yang telah kembali ke rumah, dan sedang berbaring menatap langit-langit kamar, sembari berbicara pada Babata. Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh Golden Hornet Behemoth? Tidak ada lagi, apalagi meriam laser B6 telah dihancurkan, jadi saat ini kamu hanya bisa mengandalkan Hong dan Dewa Petir untuk melawan Golden Hornet Behemoth, ucap Babata. Sesaat setelahnya Luo Feng bertanya lagi, Babata, bagaimana jika Hong atau Dewa Petir menggunakan pecahan kapal planet Yunmo untuk menghadapi monster itu? Bukankah pecahannya sangat tajam dan kuat? Mungkin dengan benda itu mereka bisa membunuh monster itu, ucap Luo Feng. Mendengar perkataan itu, Babata pun berkata, tidak bisa, karena bagaimanapun, itu hanyalah sebuah pecahan, yang hanya bisa digunakan oleh seorang pembaca roh, sementara Hong menggunakan tombak, dan Dewa Petir menggunakan pedang, ucap Babata, lalu kembali berkata. Tapi kamu tidak perlu khawatir,
karena saat ini aku sedang membuat tombak dan pedang, menggunakan beberapa bahan logam dari kapal. Yang baik itu ketajaman atau kekuatan, jauh melebihi apa yang dimiliki Hong dan Dewa Petir sekarang. Oh baguslah, ucap Luo Feng, yang seketika terhenti, saat mendengar langkah kaki yang berhenti di depan pintu kamar. Dan ternyata, yang datang adalah Su Xin, yang masuk dan duduk di samping Luo Feng, sembari memijat bahu Luo Feng. Kamu pasti sangat lelah, ucap Su Xin. Tidak usah terlalu dipikirkan, karena aku baik-baik saja, sahut Luo Feng. Luo Feng, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Awalnya aku ingin memberitahukan ini setelah bencana berlalu, namun aku takut, jika aku tidak mengatakannya sekarang, mungkin aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengatakannya lagi, ucap Su Xin, membuat Luo Feng bertanya-tanya. Apa itu? Katakan saja, ucap Luo Feng, dengan ekspresi penasaran. Mendengar ucapan Luo Feng, Su Xin pun menarik nafas dalam, lalu berkata, Aku hamil, ucap Su Xin dengan suara lembut, namun bergema seperti guntur di telinga Luo Feng. Apa benar yang kamu katakan, ucap Luo Feng. Haha, sini biar ku periksa, ucap Babata. Oh, hehe, memang, ini sepasang bayi kembar, dan keduanya laki-laki, ucap Babata yang bergema di benak Luo Feng. Dan tentu saja, kabar ini membuat Luo Feng sangat bahagia sembari bergumam. Anak-anakku, aku tidak tahu apakah masih mendapat kesempatan untuk melihat ibumu melahirkanmu. Namun aku berjanji, kamu akan memiliki masa kecil yang indah, bisa pergi ke sekolah dan berlatih seni bela diri, karena aku tidak akan membiarkan hidup kalian dalam ketakutan, ucap Luo Feng, yang bertekad untuk bertarung melawan Golden Hornet Behemoth. Singkat waktu, tanggal 16 Januari dengan sore hari yang berkabut, tampak Luo Feng yang baru saja tiba di markas pusat aula bela diri Jixin, yang berada di kota Hongning, yang saat itu terlihat sunyi, tidak ada satupun pejalan kaki yang terlihat, dan hanya sejumlah besar personel militer yang maju dengan cepat. Sesaat setelahnya, Luo Feng berjalan masuk, dengan cepat menuju ruangan tempat Hong dan Dewa Petir berada. Di sepanjang jalan, dia bertemu dua orang, satu pria dan satu gadis. Keduanya memiliki wajah yang mirip dengan Hong, serta memiliki umur lebih tua dari Luo Feng. Penyelidik Luo, ucap kedua anak muda itu, sembari membungkuk. Apakah kalian berdua adalah anak dari kakak pertama? Tanya Luo Feng. Iya benar, ucap keduanya, dengan mata yang memerah, menandakan, kalau keduanya baru saja menangis. Melihat hal itu, Luo Feng pun mengurungkan niatnya untuk bertemu Hong dan Dewa Petir. Oh ya? Apakah kalian berdua bisa memberikan dua senjata ini pada kakak Hong dan Lei Shen? Ucap Luo Feng, sembari mengenakan tas yang berisikan pedang dan tombak, serta armor tempur yang mereka temukan di dalam kapal X-81 Naga Hitam, dan akan diberikan pada Dewa Petir. Karena bagaimanapun, Luo Feng dan Hong telah memiliki armor kontak awan. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, sejak dulu kakak Hong hampir tidak pernah merawat kalian berdua, tapi kalian berdua harus bangga, karena memiliki ayah yang sangat agung dan mulia, ucap Luo Feng, lalu berbalik dan pergi. Singkat waktu, Hong dan Dewa Petir yang telah menerima senjata yang dititipkan oleh Luo Feng, dan tampak sangat mengagumi senjata tersebut. Senjata yang bagus, kekokohan serta ketajamannya sungguh jauh dengan semua pedang yang pernah aku temui, ucap Hong. Sesaat setelahnya, Dewa Petir pun ikut berkata, lihatlah, armor tempur ini, aku sudah seperti menemukan harta karun. Dan lihatlah juga tombak ini, sepertinya Luo Feng telah menemukan gudang senjata di reruntuhan kuno, karena bisa-bisanya, dia menemukan senjata yang cocok untuk kita berdua, ucap Dewa Petir. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan, yang melaporkan pada Hong dan Dewa Petir, bahwa Golden Hornet Behemoth baru saja muncul dan menelan galangan kapal di Amerika. Dan waktu kemunculannya hanya sekitar 2 menit 18 detik, lalu menghilang kembali. Mendengar ucapan itu, ekspresi Hong dan Dewa Petir seketika berubah. Di sela itu Hong berkata, adik kedua, semalam monster itu muncul sebanyak 2 kali, namun setiap kali muncul dan melahap logam, hanya dalam beberapa menit saja, lalu menghilang kembali. Sepertinya akibat serangan laser, dia menjadi lebih berhati-hati, ucap Hong. Ya itu benar, dan sepertinya kita tidak bisa menunggu lagi, ucap Dewa Petir. Setelah mendiskusikan itu, Hong dan Dewa Petir pun segera terbang, dan mulai melacak keberadaan Golden Hornet Behemoth. Sementara di sisi lain di luar tembok kota Yangzhou, tepatnya di atas sungai Yangtze,
tampak senjata roh milik Luo Feng yang menari dan membabat abis monster di sepanjang jalur sungai. Saking banyaknya monster yang terbunuh, membuat seluruh jalur sungai tersumbat oleh tumpukan mayat monster, hingga monster laut lainnya tak dapat melewatinya. Dan itulah guys, akhir dari bocoran alur cerita Swallowed Star, episode 82.